Denny Siregar diancam, Denny Siregar semakin berkibar. Denny Siregar adalah seorang pengarang, penulis, penggiat sosial media yang tulisan-tulisannya selalu membela NKRI dan Pancasila. Selama ini Denny Siregar adalah pengkritik yang serius para kadrun-kadrun, para HTI yang selalu merongrong kewibawaan Pancasila dan NKRI ini. Denny Siregar adalah penggiat sosial yang menginginkan bangsa ini tentram, bangsa ini selalu berpikir maju, bangsa ini tidak sekterian pada agama tertentu saja. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang berpancasila. Yang di Indonesia adalah agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, ada agama Buddha. Bahkan undang-undang yang baru mengesahkan tentang kepercayaan. Disinilah Denny Siregar selalu menjaga keutuhan NKRI itu dari rongrongan para HTI yang menginginkan Indonesia khilafah. Maka dari itu, Denny Siregar bukan hanya satu Denny Siregar di Indonesia ini, karena pendukung, pengagum Denny Siregar yang lainnya banyak sekali. Mereka dari kalangan akademisi, mereka dari kalangan cendekiawan, mereka dari kalangan muslimin, mereka dari kalangan agama yang menginginkan Indonesia selalu damai dan berdasarkan Pancasila. Sehingga tatkala Denny Siregar data pribadinya diumbar oleh oposit yang keberadaannya ada di Yaman sana, maka pembela Denny Siregar tidak sedikit, mulai dari akun digembok yang langsung mengetahui siapa si oposit itu. Dan masih banyak pengacara-pengacara muda yang selalu membela NKRI ini dan Pancasila ini, selalu mendampinginya, selalu memberi dukungan kepada Denny Siregar. Bagaimana keluarnya Denny Siregar tatkala anak dan istrinya diancam, bagaimana anak-anak yang kecil diancam, diteror oleh kaum kadrun itu. Maka sebagai seorang bapak, dia akan mati-matian untuk membela anaknya itu. Seandainya nyawanya pun Denny Siregar akan bertaruhkan untuk melindungi keluarganya itu. Maka karena data pribadi yang dikeluarkan itu dari Telkomsel, maka gerakan pertama Denny Siregar adalah menggugat Telkomsel. Di situ banyak sekali di media sosial yang mendukung Denny Siregar. Salah satu contoh seperti saya ini. Karena perlawanan ini bukan hanya perlawanan dari Denny Siregar saja. Ini adalah perlawanan pejuang Pancasila dan NKRI dengan para pembawa khilafah itu, para kadrun itu. Saya katakan di awal, para pembela Pancasila dan NKRI ini adalah orang-orang yang mempunyai pendidikan yang jelas. Kita berbicara berdasarkan fakta, kita
kita berbicara berdasarkan data, kita berbicara berdasarkan kedua-duanya akan ditampilkan ke ruang publik. Kita tidak pernah menyebar fitnah. Yang kita sebar adalah kejujuran, data yang apa adanya. Tapi di pihak lawan, mengapa saya katakan lawan? Karena selama ini pembawa khilafah itu yang ingin merobek-robek negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah orang-orang yang sakit hati karena organisasinya sama negara dibubarkan seperti PKI itu. Kenapa Telkomsel yang menjadi sasaran Denny Sregar? Karena data pribadi Denny Sregar dari Telkom itu berada disimpan oleh Telkom dengan offline. Sekali lagi, data pribadi itu disimpan dengan offline. Maka tidak mungkin ada orang yang menghacker. Sekali lagi, tidak mungkin ada orang yang bisa menghacker karena datanya adalah offline. Artinya, ini adalah ada oknum atau orang dalam yang kadrun atau simpatisan HTI yang sakit hati karena organisasinya dibubarkan itu. Apa yang terjadi setelah Denny Sregar akan menggugat Telkomsel? Tapi bahasa Telkomsel adalah bahasa yang standar, bahasa yang pembelaan, tapi menurut saya pembelaannya tidak cerdas. Sehingga pada saat itu saham Telkomsel jatuh rontok karena ketidakjujuran, karena dia ingin melindungi orang-orang yang telah berbuat salah terhadap hukum, pada etika, dan lain sebagainya. Tapi kelompok Denny Sregar, orang-orang pembela Pancasila itu akhirnya memberikan data, memberikan fakta siapa oposit itu, lalu dari mana data itu bisa keluar, dengan argumentasi yang benar, dengan data-data keilmuan yang benar, maka diperolehlah bahwa ada seseorang oknum Telkomsel yang telah menjual data Denny Sregar. Maka dari itu oknum atau pegawai Telkomsel itu akan ditangkap di Surabaya. Pegawai Gapari yang ada di Wonosobo, Surabaya itu ditangkap. Tapi apa sampai di situ saja polisi akan bergerak? Apakah sampai di situ saja Telkomsel untuk memulihkan citranya? Telkomsel harus bertanggung jawab karena ternyata benar adanya bahwa ada orang-orangnya yang berbuat salah. Telkomsel harus bertanggung jawab membersihkan namanya supaya perusahaannya itu tidak semakin terjerembab ke bawah. Asumsi saya adalah pegawai Gapari, oknum Gapari itu, sekali lagi oknum Gapari itu, karena dia adalah orang-orang yang kadrun atau sakit hati kepada Denny Sregar, akhirnya dia bisa membuka data pribadinya lalu dijual, bukan langsung kepada oposit, saya dijual kepada seseorang atau petualang politik atau pembenci Jokowi atau politikus yang selalu membenci Jokowi. Maka
perjalanannya adalah setelah data pribadi Denny Sergal ini didapatkan, lalu dijuallah kepada seseorang yang seseorang itu saya beri nama A. Lalu si A ini untuk menyebarkan data pribadinya Denny Sergal apabila berada di Indonesia, maka dia akan cepat tertangkap. Maka dia calling-lah orang yang ada di luar negeri itu. Dan orang yang ada di luar negeri itu adalah namanya oposit yang berani menyebarkan. Saya kira tidak begitu saja menyebarkan, pasti ada sesuatu, ada uang yang dikirimnya. Benar adanya dari akun yang digembok itu menelusuri, ternyata ada seseorang dari Indonesia mengirim uang kepada akun oposit. Setelah itu akun oposit disebarlah sambil mengancam Denny Sergal. Ini adalah perbuatan orang-orang yang munafik, perbuatan orang-orang yang bodoh. Memang dari dulu para kadrun itu tidak pintar-pintar. Dia hanya berdasarkan asumsi, impian-impian saja, tidak berdasarkan data. Bahwa dia tidak sadar bahwa dunia ini telah maju, ilmu ini telah berkembang begitu luasnya, seolah-olah begitu mudahnya, seolah-olah dia merasa pintar menyebarkan informasi pribadi Denny Sergal, seolah-olah dia seperti orang hacker yang terkenal. Tapi ternyata dia adalah orang yang bodoh, SDM-nya tidak begitu pandai, dia hanya butuh uang. Ini orang-orang kadrun-kadrun itu. Maka dari itu, mari kita dorong kepolisian untuk menelusuri dari oknum Gapari ini yang ditangkap polisi. Karena saya yakin sepenuhnya bahwa oknum Gapari ini tidak mungkin menyebarkan langsung atau menjual langsung kepada oposit itu. Tidak mungkin. Maka itu ditelusurilah, dia dijual kepada siapa, siapa jual pada siapa, lalu akhirnya diberikan kepada siapa. Dengan ada seperti itu, artinya pelanggar hukumnya ada tidak tunggal, pasti ada beberapa orang yang melanggar hukum. Tapi apakah cukup dari situ saja? Supaya Telkomsel ini kembali lagi tumbuh dipercaya oleh publik, Telkomsel harus cepat bergerak. Mulai direkturnya cepat diganti. Diganti orang yang bersih, yang cinta Pancasila. Tidak hanya di bibir saja. Setelah diganti harus membersihkan institusinya. Institusinya itu dibersihkan dari rongrongan para kadrun-kadrun itu. Harus berani mengambil langkah tegas, dicopoti para kadrun-kadrun itu, supaya bangsa ini kembali lagi normal, supaya bangsa ini kembali lagi aman, supaya bangsa ini kembali lagi tentram. Nah dari itu salah besar apabila para kadrun itu melawan melalui medsos dengan data yang palsu, dengan data hoax, dengan data-data yang keliru, bahkan dengan ancaman-ancaman teror seperti ISIS itu. Ingat, kami tidak sendiri. Saya kirimkan kepada para kaum kadrun, kami tidak sendiri. Kami adalah pejuang-pejuang Pancasila sejati. Banyak sekali. Sekali lagi, banyak sekali. Oleh karena itu, salam waras. Mari kita dobrak. Mari kita lawan HTI, FPI. Supaya bangsa ini kembali lagi damai. Jangan lupa di subscribe, di like,
di share, di komen. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Oke, cukup sekian.